Selamat datang semuanya. Oke teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel saya, pastinya bukan di channel orang lain. Karena kalau kalian nonton di orang lain, maka kalian siap-siap tidak menemukan waktu subuh. Oke, jadi di kali ini saya akan membahas tentang Flexbox CSS. Jadi di sini saya akan nerangin doang, karena kalau sambil prakteknya itu saya kurang bisa, karena ya emang dari pengajar emang kayak kurang gitu dalam ininya. Jadi makanya sih berbagi ya, bukan mengajarkan. Makanya saya hanya menerangkan saja bagian Flexbox-nya. Nanti kalau kalian ingin menerapkannya di aplikasi, silahkan kalian terapkan sendiri dengan cara keterangan dari saya pokoknya. Maka karena saya nggak bisa nih pakai Flexbox di ini tuh, bukan nggak bisa ya, maksudnya belum bisa, belum konkret kayak gitu dan agak nggak jelas gitu. Oke, langsung aja kita terangin aja. Jadi Flexbox adalah mode layout yang ada di CSS dan digunakan untuk mengatur elemen di suatu halaman web. Flexbox ini akan mengatur ukuran dari elemen anaknya secara otomatis dan mampu beradaptasi dengan ukuran kontainernya. Maksudnya ya, misal kontainernya nih kayak 600 pixel kali 600 pixel, misalkan width-nya 600 pixel, height-nya 600 pixel. Nah, anaknya ini akan secara otomatis atau beradaptasi dengan ukuran kontainernya. Jadi akan memenuhi seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tujuan dari Flexbox adalah itu memberikan kontainer kemampuan untuk mengatur panjang, lebar, dan posisi item-item yang berada di dalamnya agar memaksimalkan ruangan yang ada. Misalkan Flexbox ini misalkan kontainernya misalkan nih kayak dipanjangin, kayak agak panjangin. Nah, untuk kan pasti misalkan dari gini. Misalkan kontainernya ini 50 ps 100 pixel misalkan. Nah, sehabis itu boxnya pasti akan lowong kan. Nah, pas akan lowong, nggak masalahnya pas kontainernya agak kosong, maka dari elemennya atau dari box yang akan di bawahnya itu adalah akan mengisi dari kekosongan kontainer. Nah, makanya pakai Flexbox. Pengaturan ini sangat penting bagi seorang front-end developer untuk membuat sebuah website yang nyaman dilihat di berbagai device dengan berbagai macam resolusi. Maksudnya biar responsif seperti itu. Flexbox ini mengatur kontennya agar responsif. Misalkan kalau dibuka di PC bisa lancar, dibuka di HP lancar, dibuka di tablet lancar, dibuka di iPhone lancar, pokoknya dimanapun lancar pakai Flexbox. Flexbox selanjutnya adalah properti Flexbox, yaitu adalah flex direction, menentukan arah yang akan dilakukan untuk item-item yang ada pada kontainer Flexbox. Arah yang dimaksud adalah apakah ingin mengarah berbaris atau horizontal, misalkan dari kiri ke kanan atau sebaliknya kanan ke kiri misalkan, atau seperti kolom atau vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya bawah ke atas, seperti itu. Ada horizontal dan vertikal menggunakan flex direction. Selanjutnya adalah flex wrap digunakan untuk mendefinisikan bahwa elemen item dalam kontainer Flexbox tidak harus disejarkan dalam satu baris. Artinya elemen item tersebut digulung atau dipindahkan ke baris baru bila sudah memenuhi lebar kontainer. Misalkan kalau elemennya itu udah mentok di batas kontainer, maka otomatis elemen sisanya akan memenuhi barisan
yang baru. Nah, makanya pakai flex wrap seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah justify content. Digunakan untuk mensejajarkan item-item di antara flexbox agar kontainer dari flexbox tersebut bisa mendistribusikan ruang kosong yang tersisa ketika item flex dalam satu baris tersebut tidak fleksibel, atau meskipun fleksibel tapi sudah mencapai batas ukuran maksimum. Misalkan gimana ya, saya itu agak bingung guys. Justify content digunakan untuk mensejajarkan item-item di antara flexbox agar kontainer dari flexbox tersebut bisa mendistribusikan ruang kosong yang tersisa ketika item flex dan satu baris tersebut tidak fleksibel, atau meskipun fleksibel tapi sudah mencapai batas ukuran maksimum. Oh, sama seperti yang kayak tadi yang flex one, kurang lebih wrap seperti itu kurang lebih. Ini adalah arrange item, mendefinisikan bagaimana item-item pada kontainer flex tersebut diletakkan sepanjang garis tegak lurus pada sumbu utama atau cross axis. Ini sama halnya dengan justify content, tapi peletakannya saja yang berbeda. Ini sama fungsinya seperti justify content, cuman di arrange item ini agak beda dari peletakannya. Kalau ini kan justify content tuh kayak sejajar gitu kan, kayak ke pinggir. Nah, kalau ini tuh sepanjang garis tegak lurus tuh dia tuh sejajar dari arrange item itu. Oke, selanjutnya adalah early content. Digunakan untuk mensejajarkan garis flex container ketika ada ruang kosong secara garis tegak lurus pada sumbu utama atau cross axis. Sama halnya dengan justify content yang mensejajarkan individu item pada main axis, harus diperhatikan properti ini tidak dapat diaplikasikan jika hanya terdapat satu flex item. Jadi harus lebih dari satu flex item, misalkan 5 atau 10 seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja dari Flexbox CSS keterangannya. Kalau kalian paham syukur, kalau enggak tonton berulang-ulang videonya ya. Karena saya hanya menerangkan apa yang saya bisa dan apa yang saya terima. Kalau masih banyak lagi mungkin belum saya terima dan belum saya bisa. Sekian dari saya, Capcom, saya fokus, saya Afi, cabut dulu. Bye bye. Dadah. Tata.